المستفتح بحمده والثناء عليه كل أمر زبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة في الأولى والمآل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم الفعال كريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmatnya masih terasa. Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kebaikannya masih sangat terasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan izin Allah kemudian dakwahnya kita menjadi umat yang terbaik ini, yang diturunkan kepada kita kitab yang terbaik, diutus Rasul yang terbaik, kemudian kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Terakhir tetapi terdahulu. Terakhir, umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk rombongan pertama di bawah panji dan bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa liwaul hamdi yaumil qiyamah. Oleh itu, banyak-banyak kita mempelajari sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, sehingga namanya sering tersebut dalam lisan kita, sehingga setiap namanya disebut kita mesti berselawat dan salam kepadanya. Begitulah orang-orang baik itu, bila disebut biasanya mendatangkan kebaikan. Nabi adalah salah satu contohnya. Ketika namanya disebut, kita bersalawat, dan itu adalah kebaikan. Demikian juga para sahabat yang mengikutinya, nama mereka disebut, kita bertaraddi, mengucapkan radhiyallahu anhu, juga kebaikan. Orang-orang saleh, as-salafus saleh, mereka disebut, kita mengucapkan rahimahumullah. Oleh sebab itu, jangan mati sebelum jadi orang baik. Sebab orang baik itu bila mati disebut namanya orang berdoa atau mengingat kebaikannya. Tapi kalau orang buruk, untung le mati capek. Untung le mati capek. Kau hendak buat dosa je kau jual di dunia. Jangan sampai kita seperti itu.
Oleh itu tidak ada jalan kecuali dengan menjadikan Nabi sebagai teladan. Tidak melangkah kecuali mengikut langkahnya. Tidak mundur kecuali mundur mengikutinya. Tidak meninggalkan kecuali yang ditinggalkannya, dan tidak melakukan kecuali yang dilakukannya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika kita diseru Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sebuah ibadah besar yang menghasilkan penghasilan besar. Maka tuan-tuan kan masih gembira aja boleh, sebab hasilnya besar. Ibarat uang bone mau gaji, kalau banyak dapat deh. Uang mau gaji. Kalau lo godang gaji, lamo gembira, lamo senangnya, kan ya? Tapi kalau ndak ni mau gaji, lama lah sedih. Lama pula sedih. Nah sekarang kita tanya, apakah kita dalam keadaan gembira dengan amal-amal, atau justru gembira karena meninggalkan amal itu? Ya do, asalapi penjauh dia sudah puasa. Patang tak dapat ngopor gini, dah bebas. Yang seperti ini tidak merasakan keindahan dan kenikmatan yang sesungguhnya. Mungkin dia senang sehari, tapi tidak bahagia. Sebab yang namanya dosa tak pernah bikin bahagia. Sebab dosa itu adalah hutang. Orang berhutang cak kayo tapi pasti menderita. Kadang-kadang uang banyak piti lebih menderita pada yang Indo piti. Kadang-kadang dek minyak ayu kadang piti nawo 2 miliar, utang 5 miliar. Kan ya? Botan tu ketika la bangkrut. Botan tu ketika logi, botan tu ketika la banting. Nanti kumpulannya 3 miliar, dondo 7 miliar. Atasnya selama itu di atas utang. Demikian juga orang yang bergembira setelah Ramadan ini dengan berbagai pesta-pesta pora, dengan acara ini dan itu, dia senang memang. Bikin acara senang, tapi bahagia? Demi Allah tidak. Makanya Allah SWT panggil kita, undang kita melaksanakan puasa Ramadan dengan panggilan yang panggilan itu letaknya ada di pusat kebahagiaan manusia. Manusia itu bahagia di mananya? Di badan? Di hati. Makanya sonang hati dannya, kan ya? Bahagia hati dan ndak bahagia tangan dah. Panu dek golang ambe bahagia tangan kini ni ada? Ndak. Kau yang pawi bahagia pawi ndak. Kan ya? Hai orang-orang yang beriman. Oh, berarti ada orang yang hatinya ada iman. Orang yang di hatinya tidak ada iman, tidak akan merasa terpanggil. Tidak merasa terpanggil. Makanya kalau ada namanya pakai Muhammad ke nomor, tapi lamaknya mau kok di siang Ramadan ni. Awak dah Muhammad nama awak dah, tapi takwi apa kok bulan Ramadan. Mokok lah leh. Makan jadilah. Kau mokok. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Apa sebab? Tak ada iman. Merek Islam tapi iman tidak ada. Sebab orang beriman itu
akan tunduk dan patuh. Orang yang beriman itu akan merasa nikmat dan lezat setiap yang mendatangkan kebaikan baginya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman itu lama sebelum Ramadan berharap dan berdoa. Sah? Dan orang yang tidak beriman comeh la dokek lo Ramadan. Iko karaoke tu pasal tutup gelenya. Iya? Apa boleh? Biliar tu pasal ni tutup. Ini dan itu ditutup. Sebab mereka sebenarnya paham memang bahawa tempat-tempat seperti itu bukan tempat cari kebahagiaan. Bahawa tempat-tempat seperti itu bukan penambah iman. Bahawa tempat-tempat seperti itu bukan tempat yang nyaman. Tetapi tempat-tempat suatu adalah pusat segala kerusakan. Yang pekokian kan orang sok saati sono. Kan ya? Nampikar karaoke, orang sok saati itu orang senang dan elok hati. Oh sok saati, bantah je bini pergi karaoke. Sah? Pon yang di Kojo, tak lulus proyek, pergi karaoke. Apa lagi? Berbantah je ayah jamaah, lambik je mati, nak dapat warisan, pergi. Jadi memang orang-orang yang broken mencari tempat kenyamanan di situ. Bahagia demi Allah tidak. Sebab berkumpullah orang-orang yang tidak bahagia di situ. Orang-orang tidak bahagia akan menularkan ketidakbahagiaan. Barangkali tonton yang mungkin yang pernah masuk ke tempat-tempat seperti itu dulu sebelum menikmati kenikmatan iman ini, tahu kita bahwa tempat-tempat itu sama sekali tidak mendatangkan kenikmatan hidup. Hanya senang, tetapi setelah itu dosa tetap bergelayut dalam hati kita karena dia hutang. Beda dengan orang yang datang Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, dia merasakan Ramadan itu sebagai nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Bagaimana tidak nikmat? Bapak cara tidak nikmat? Bagaimana tidak nikmat Ramadan itu? Kaum muslimin dan muslimat, orang beriman tahu bahwa setiap datang bulan Ramadan, kita tengok, boleh kotong tak ada orang lapau di bulan Ramadan ni. Iya. Ada orang tak makan di bulan Ramadan petang. Wih. Ada orang tak makan di bulan Ramadan. Subhanallah. Melimpah makanan weh. Justru kadang-kadang khususnya setelah sekarang kan di masjid-masjid banyak mengadakan buka bersama. Kalau dulu memang contoh di Arab banyak, kayak awak tak jarang je kan? Paling-paling saling mantau cindu tu bila pical dek tetangga, ya. Tapi sekarang Masya Allah di mana-mana ada perbukaan disiapkan orang. Apa orang dengan demikian mudah mengeluarkan uang sebanyak-banyak di bulan Ramadan? Bahkan ada orang yang setiap hari menghabiskan 50 juta. Tiap hari 50 juta? Kan dah tolak dawak dah? Kan dah tolak dawak dah? 50 ribu? Alhamdulillah 50 ribu lain. Berarti gaji dah 3 juta roh. Alhamdulillah. Lihat SM. Tak lampai dah. Tetapi subhanallah, lahayolai kan ya, tak jual BPT 4 padahalnya keberkahan demi keberkahan. Padahal sehari-hari nyawik payah makan. Di bulan Ramadan tonggang tak makan. Subhanallah, berarti bukan tidak ada. Selama ini tidak ada keinginan, dorongan iman yang kuat untuk mengeluarkan memberi makan itu. Padahal kaum muslimin dan muslimat ingat pidato pertama Nabi SAW. Kalau orang sekarang menyebutnya pidato kenegaraan pertama ketika hijrah ke Madinah.
di depan para sahabat, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, at'imut afsus salam, tebarkanlah salam. Apa salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya kita. Assalamualaikum asyarah warahmatullahi isrun wabarakatuh thalathun. Baca assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 20 pahala, wabarakatuh 30 pahala. Memulai salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib, tetapi yang sunat lebih afdal daripada yang wajib di sini. Ya, iya. Di sini yang sunat lebih afdal daripada yang, artinya yang memulai salam lebih mulia dari yang menjawab salam. Oleh sebab itu jangan ambil dah, cak doa lu. Apa sebab? Sebab salam itu intinya hati kita bersih kepada saudara. Cuba kalau tengah bangi, apa mengucapkan salam? Jawab enak orang. Kan ya? Assalamualaikum. Salam. Tepuh apa? Tak ngaran seorang. Apa sebab? Tengah bangi. Tapi kalau sedang senang, assalamualaikum. Ya? Absus salam. Kemudian wasilul arham, sambung silatur rahim. Yang pertama, alat utama untuk menyambung silaturahim, membangun kebersamaan adalah salam. Makanya jangan dirusak salam kita dengan salam-salam lain. Paham tak? Kalau ada om Santi, om Pimpa lagi, itu salam orang, jangan kita tiru. Salam mereka itu tidak ada artinya bagi kita, bagi mereka ada. Jelas? Atau salam salum. Ya, atastabdiluna huwallazi adna billazi huwa khair. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Anda muslim, salamnya assalamualaikum, tahiyatum fiha salam. Ini tahiyatnya ahli jannah. Dan yang lain tu ahli yakin sendiri. Sodo-sodo sok seraga. Sodo-sodo sok seraga. Sama Islam tak sok seraga sodo langsung. Kan dia? Yang bermerek Islam masuk seraga sodo? Tak. Bahkan yang merek Islam, mereknya Islam, kekal di neraka nanti. Ada? Ada. Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin. Kan wa Islam dah? Kan wa Islam? Apa tanda Islamnya? Apa tanda Islamnya? Ashhadu an la ilaha. Ini tak bersyahadatnya. Orang munafik bersyahadat tak? Orang munafik bersyahadat. Sama jawab. Sama, tapi kekal di neraka. Ada orang munafik gini? Tak ada orang? Zaman Nabi nak masa zaman awak tak loh. Dah ada tu. Zaman Nabi nak apalagi zaman kita. Iya tak? Si kau ada? Nunjuk tangan weh. Nak ngaku munafik tak ada orang. Tapi non munafik banyak. Yang aku tak ada. Dan Islamnya bahkan jadi pahlawan Islam lagi. Cuman kerjanya meruntuhkan Islam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Maka tahiyat kita salam. Tahiyatu ahlil jannah, yaitu tahiyatnya ahlil jannah, ahli surga. Ma'asyiral kiram. Kemudian apa lagi? Wa at'imut ta'am. Kalau silaturahimnya tidak pakai makan, tidak usah dah weh. Kan ya? Iya tak?
Mamak dia tiap pulang tahu cik makan je si kau dah pun nambah. Itu kawan kawak tu tuan-tuan. Ketika awak kenek dahulu, kodok mamak tu datang. Lima buah sesuatu. Lewat tak? Lewat tak? Lewat. Tu apa yang kalau tu awak datang, bukan salai. Ya. Kalau tu acu datang, dibawa ke salai si kau pulang dah. Tekanan tak? Tekanan? Jadi buat. Nanti tekanan lo, dia akan menakan awak. Setidaknya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa silaturahim itu, makanya Nabi menjadikan sedekah kepada kerabat dua pahalanya. Satu pahala sedekah, dua pahala silaturahim. Makanya afdalus sedekah, sebaik-baik sedekah adalah pada saudara. Bahkan kepada anak dan istri. Ikan tak. Kek orang dulu saya cua-cua, kek bini jahnak saya gigit-gigit, lokek-lokek. Iya. Asal dapat cinta, apa nampak, ambil bini-bini betabiak tangan tu. Tapi ke orang, Masya Allah. Kalau kek bini makan sate kampung. Kan ya? Kalau juang, botin ke sate mak syukur ke Padang Panjang makan ke. Yang bagusnya tidak seperti itu. Asal makan di lulomak so mungkin tu orang rumah. Kan ya? Kau nak ada piti pinjam ke kawan, kau nak sebalin dia. Nah. Dan itu kodok dan buat roh. Kalau lomak makan di lu, mungkin tu orang rumah. Tiba rumah awak je makan liaknya. Awak je makan liaknya. Rasanya ndak ajan dah. Kan ya? Apalagi kalau tuantunya ndak ajan balik. Awak kan sabit tak sayang keinyo kan? Rasanya ndak ajan. Yang penting bukti sayang sudah ada. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, wa at'imut ta'am. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang tidur, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kalian masuk surga nanti dengan selamat. Ma'asyarul kiram. Kenapa memberi makan itu di bulan Ramadan terasa lebih senang? Karena kita ada iman di sana bahwa menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa sama dengan berpuasa pula. Berarti kalau siap makanan untuk orang puasa, dapat puasa 2 kali. Kalau 3 kali, empat kali. Makanya berlomba-lombalah orang. Makanya amak-amak beruntung pada awak. Apa dia beruntung amak-amak? Woi. Kasan tak sana lagi mau ngi haji san. Den tawi jan jago dulunya. Inya bakau aja kalau itu dah beja dan nurah. Tapi kalau sempat amak-amak ihtisam, benar-benar berharap keridhaan Allah. Ya Allah, saya menyiapkan untuk suami saya, menyiapkan untuk anak saya menyiapkan untuk orang tua saya, bahkan untuk tamu kami. Makan dini hari ini hanya karena Engkau ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Selamat ibu-ibu ya. Lecon itu tangnya. Atau tengah tu tahu asal mulai ni ai tengah tu. Wei, cenda bangkai duit je kalian nya. Tadi yang nyebut sahur kalian tak jago nya. Ai dia. Asal mulai kan dakik Ramadan bantai je laki lah. Nanti dia tak ada coror. Berarti sudah menyia-nyiakan. Tetapi kalau sebenarnya sekarang menikmati, maka sekarang masih terasa nikmatnya. Bahkan kalau bisa sepanjang tahun menjadi Ramadan. Apa sebab? Masya Allah, man fattara sa'iman falahu ajrus sa'im la yanqusu min ajrihi syai'an, kata Nabi SAW. Siapa yang menyiapkan perbukaan untuk orang puasa, dia dapat pahala orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun. Allah
ketika tentu di wang bapiti dalam hatinya ada iman, makanya disiapkannya jauh hari sebelum Ramadan ini anggaran untuk memberi perbukaan para jemaah. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan alhamdulillah di masjid-masjid, beliau kata hampir semua masjid sudah menyiapkan perbukaan, khususnya yang di tepi-tepi jalan. Beruntung kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada yang menyiapkan sendiri, ada yang dengan menyiapkan biaya dan dimasakkan, membuka juga kesempatan bagi yang lain yang tak punya pekerjaan. Makanya Ramadan itu penuh keberkahan. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Gimana kita tidak berbahagia? Bagaimana kita tidak merasa nikmat? Dulu jarang kamu sahaji. Tiba di Ramadan, lewo kamu sahaji. Sampai saking lewonya kadang solat fardu tidak mau sahaji, solat sunat di tarawih lewo sahajinya. Magai je isa duma. Nanti setelah berhani selesai dia baru datang ke masjid. Itu tabalia. Nya tentu hadisnya man sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai seperti salat sunat semalam suntuk. Cuman lupanya atau ndak sampai ke inya bahwasanya man sallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat setengah malam. Salat apa? Salat apa? Salat wajib. Mana afdal salat wajib pada salat sunat? Tak wajib. Kau kaya tarawih dah isya dah ikut. Di apa? Alun sampai ke haji. Nya apa sebab tak sampai ke haji? Tak apa mengaji. Apa tak apa mengaji? Dek lain ke haji. Nah selain kaji antipati langsung. Mana ngaji Betul Rahman dek tak apa kaji nang tu nya. Tak apa-apanya. Bagaimana caranya buat apa alasannya buat tak apa? Alasannya buat tak apa pun tak apa. Apa dia salah nang no pokok salah, dia apa? Pokok ndak apa roh. Tak apa aja. Uang ndak apanya apa. Jadi dalilnya tak apa. Kalau yang mengaji tak jelas. Kalau yang mengaji ini dalilnya. Nabi yang mengatakan siapa yang solat isya berjamaah, solat seperti setengah malam, solat fardu. Nak sempurna semalam, man sallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, faka'anna sallal laila kullah, seperti salat semalam suntuk. Itulah barangkali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada sebagian sahabat, mohon maaf ya, sebagian sahabat masuk dari pintu itu, kata Nabi, sebelum dia masuk, sayadkhulu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan masuk dari pintu ini seorang yang akan masuk surga. Allah masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Apa sebab? Tapi dia tidak pernah meninggalkan solat wajib di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Jadi solat wajibnya Masjid Nabawi. Tapi malam hari solat sunatnya hanya solat rawatib, tidak ada yang berlebih. Kalau terbangun malam hari dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, lalak. Bukan termasuk yang salat tahajud lama, tapi dijamin masuk surga. Sampai Abdullah bin Amr ibn al-As yang semangat beribadah sampai-sampai membuat modus supaya bisa malam 24 ruh. 3 malam kau tak maaf pak, dan dah isa malam 2 marah. Yan bangi kat dayan. Boleh nampang lalok sikah. Dulu kan bisa nampang spontannya kan, 3 hari lain.
Tujuannya meneliti sampai 3 kali Nabi nyabut inyo masuk surga. 3 kali, 3 munasabah inyo tahu ini masuk. Tentu heran apa kelebihannya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Setelah sampai 3 hari, bonyo ngaku sono ndak abang ya yang kayak dandanya. Tetapi dan menurut Nabi 3 kali akan masuk dari pintu ini seorang yang akan masuk surga dan masuk apa tahu. Yang masuk bapak terus yang masuk. Tentu saya ingin belajar dari bapak apa amalan yang bapak lakukan. Apa nyinya? Dan buat contoh orang tengok je nyong. Tiba azan dan kamu saji. Selesai salat ambo pulang atau pergi kerja. Dan kalau malam terjaga berzikir. Dah, itu tanya. Kalau dibandingnya Abdullah bin Amr bin Al-As, jauh kalah pak tu. Abdullah bin Amr bin Al-As puasa sehari, buka sehari. Solat malam tak pernah putih. Sampai-sampai pernah dong kisahnya dinikang di ayah juga diancak anak bangsawan kalau suku. Lah sebulan atau 2 bulan tanya ya kek menantu. Ayah Abdullah kan tanya kek menantu ru. Canda apa Abdullah je kalian je kau nyanya. De la aibu alaihi min ahlak min dinin wala khuluq. Kalau agama ya nya kayak bintu sabun deh. Abdullah kan tak ada tandingan dah. Akhlaknya luar biasa. Cuman cik salahnya ya. Sejak kami menikah tak pernah singkong selimut dia dah. Faham? Hah? Nan alun 80 tahun ke bawah nak ambil dulu. Tak pernah singkong selimut dia dah. Dan di siang hari tak pernah singkong tudung dia dah. Tak jauh faham? Tudung sungkuit nasi. Tak pernah singkong tudung, tak pernah singkong selimut. Tu lewat tino macam itu. Lewat bini macam itu. Kalau latu ya. Itulah bakau lo Allah. Dia. Tapi kalau bonikan buat macam itu, tentu menderita kawan. Kalau akhlaknya luar biasa, tak pernah menyoga dah. Kalau masuk salam, pokoknya segala hak dibayarnya. Kecuali tadi selimut apa nak? Singkong bapaknya kau selimut, nya terfikir dia nak solat malam tawi. Bapak nak nyikong tudung, nya fikir dia puasa tawi. Makanya dia adun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke yang tadi. Apa rahasianya? Kembali lagi ke di sini. Masyaallah. Kalau iyo yang nanya, tiap lolo ambo ndak pernah menyimpan dendam terhadap seorang pun kaum muslimin. Tidak pernah berdendam ke seorang pun kaum muslimin. Jadi kaum musliman muslimat ternyata semuanya yang dilihat Allah adalah di sini. Maka siapa yang bahagia bila di sini dia bersih. Sebab ahlul jannah, penduduk surga di akhirat, mereka juga yang merasakan surga di dunia. Kalau tuan-tuan tak mana selamat, tak lama idui, khawatir ambo di akhirat tak lama idui. Tak bisa menikmati hidup. Qamat doh. Qamat. Azan lewat. Sabun lah weh. Kebal habis je. Azan lu. Azan kita dulu ya. Azan lu. Baik. Nang kodang sampai di mana tadi? Tak pulang di awal ya kok. Hah? Wah. Dan tekan nang sendeh. Baik, nanti yang sebutkan. Nah.
أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa orang yang masuk surga di akhirat itu mesti merasa surga di dunia. Jadi berkata para ulama as-salaf, seperti perkataan Hammad ibn Salamah atau selainnya, law alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal ladzah, yani ladzatul ibadah, la jaladuna bihaddis suyuf. Andainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja itu tahu kebahagiaan yang kita rasakan, pasti mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka untuk merebutnya. Nikmat beribadah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Seperti kata Abu Muslim Al-Khawlani, Abu Uwais Al-Qarni rahimahullah mengatakan, la na'budannallaha fil ardi
kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Demi Allah, kita akan beribadah kepada Allah di bumi seperti malaikat beribadah kepada Allah di langit. Tahu tuan-tuan ibadah malaikat di langit? Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang malam tanpa putus. Dia tolak? Dia tolak. Le tolak ndak? Le tolak ndak lolak? Malaikat tolak dah? Malaikat tolak dah? Le. Nya cahaya orang cahaya ini tahu ini. Awak nan tanahnya. Awak kan tanah. Tanah nak lolak aja tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi saking besarnya himmah orang itu sampai-sampai terpenat tak terasa. Sufyan Ats-Tsauri seperti diceritakan oleh muridnya Hamad ibn Salamah, Sufyan Ats-Tsauri selesai solat maghrib, solat sunat, tidak selesai dari sujudnya, maksudnya tidak selesai solat sunatnya kecuali ketika mendengar azan isya. Awak solat wajib apa copetkan sudah? Asal panjang imam kena ganti. Kan ya? Asal panjang imam kena ganti. Atau lambat qamat kena ganti muazzin. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah. Itu orang dulu Ustaz. Subhanallah, kaum muslimin. Orang sekarang masih ada. Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, kenal? Lai? Kenal tak? Dia tak kenal apa ya? Nyabuk dia dulu. Dikatakan Syekh Ali Al-Huzaifi, imamnya para imam Masjid Nabawi, beliau itu kalau solat sunat maghrib dan isya, solat maghrib, sunat maghrib itu sampai azan isya. Jadi sarakaat dulu solatnya kadang sajus. Jadi kalau nantinya tidak berjanji, tunggulah mereka. Kalau sudah pegawai tidak ada gitu, kecuali beliau kalau ngajar atau ada acara. Tapi kalau pas lagi nunggu maghrib dan isya itu habis solat sunat 2 rakaat, insyaallah inya sambil murajaah Al-Quranul Karim. Ini tu lama kalau le habis tu kan ya. Ini kalau tidak habis saja trikul tawi bosan. Padahal trikul itu sangat berharga sebenarnya. Ulang-ulanglah walaupun trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Qul huwallahu kan sepertiga Quran. Al-Fatihah sebaik-baik surat. Tidak pernah bosan mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya sahabat dulu karena merasa nikmat solat tarawih di malam pertama Nabi diimami oleh Nabi SAW, karena Nabi pernah menjadi imam mereka beberapa malam. Ada yang mengatakan 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Di malam pertama solatlah beliau sampai menjelang habis waktu sahur. Hatta kidna nafqidul khair, sampai-sampai hampir tidak sempat sahur. Dia solat tarawih. Bila mulai sudah isya berhenti menjelang subuh. Padahal mereka kalau sahur pakai apa? Masak andang dulu. Woi, masak andang. Buat pangnya. Enggak, apa sahur? Kurma, ayu, susu. Lama menyiapkan kurma? Enggak, hampir mendekat sempat sahur. Ati. Kalau buat andang lah dulu ya tiang. Atau buat apa? Buat siapa dia? Itu lama. Jam 2 mulai masih kokir lah. Ibu-ibu bergerak-gerak lah nyinya. Kasih bagara. Awak dulu kecen apa punya bergerak-gerak lah nyinya. Maksudnya ni bagara-gerak lah tu. Jam 2 lah bunyi ketuntuang dah. Kan ya? Kini lah pakai mikrofon lah. Wow, lah sahur nyinya. Padahal azan lebih bagus daripada teriak sahur. Tapi ada azan jarang. Kalau sebuah azan pertama ya, gila nak urunya. Kalau sebuahnya.
Teriak-teriak tak gila orang. Setiap 5 minit awak kan. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena tidak berilmu mengganti yang berharga dengan yang tidak bernilai. Ma'asyiral kiram. Akhirnya di malam kedua ketika Nabi hanya salat sampai setengah malam, pas tengah malam berhenti Nabi dari lepas isya. Apa perkataan sahabat? Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, apa ndak buat contoh potong liak? Apa ndak buat contoh potong sampai menjelang sahur. Subhanallah. Nabi ingin meringankan umatnya ingin lebih daripada itu. Jelas? Jelas? Apa sebab? Lazzatu al-munajat, lazzatu ar-ruku' was-sujud, lazzatu ad-du'a. Mereka merasakan lezatnya nikmat itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Tidak usah khawatir wahai para sahabatku, asal kalian solat sampai selesai bersama imam, sama dengan solat semalam. Alhamdulillah. Mereka solat sampai tengah malam kurang, awak solat sampai jam 9.30, tidak nampak uang. Kan ya? Tidak nampak uang lelah awak. Pada situ ada pak wali desa lagi, ada kadus lagi. Tapi dia ngiwangi, tak nampak lah. Apa-apanya, lewat 5 minit pun biasa. Kau ceramah kalau balabio kena itu kan ada wangi juga. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, orang-orang seperti ini, kaum muslimin, bagaimana bisa mereka merasakan lezat dan nikmatnya? Kenapa kita tidak? Bagaimana mereka bisa merasakan 6 bulan berdoa supaya Ramadan diterima? Awak bawa nama air lalu lupa ke Ramadan. Nanti kadang buat ikom buat itu, kan dia? Kadang-kadang tak jarang berbuat dosa pula di situ. Membuat dosa, bercampur antara yang hak dengan yang batil, antara yang ditegah dengan yang tak disuruh. Melakukan sesuatu mencampurkan yang hak dengan batil, antara yang ditegah dengan yang tak disuruh. Tak paham contoh. Yang ditegang jangan tak disuruh bercampur. Menjadi bagian dari amal yang kita harapkan dapat pahala dari Allah. Padahal tuan-tuan, kalau di kojong kau pun awak dia uang di siang dia tu awak suruh babainya piti, babai gaji, Sudang jambatan umbio tu doang, jambatan tu kan tak saudara, bila saudara? Nya tuan-tuan dulu ndak mula-mula orang. Ketika serius dulu pemerintah ndak amur, kini ketika nya ndak serius bawa anaknya, kan ya? Bawanya si kudian. Gitu tu kalau ada SK di kojong, lo ndak ada SK, payah buat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada nyudang kini, indak disuruh oleh pemerintah, bisa kalau cair dana, ancak buat dah. Contoh jembatan di Amerika sana, lebih pemerintah piti, ndak tu di mana dapat ada wak gaji pahala. Tidak disuruh, bahkan ditoga. Tuak buat juga, asah. Tidak serius, maknanya buaya dia lainnya, buaya konon tidaknya. Isu tengok di situ. Sebab, ambo kodok tu tidak bagaji, gara-gara tidak bah, SK. Kalau soal kojo, betunya orang kayak dana. Bagus katanya. Wah, Arab kan bagus ni kan, mantap. Iya.
Bahkan pernah jadi penterjemah Menteri Agama awak, ya, sudahnya ambil cambutan dan terjemahan, pasnya tu di Palu ada ndak. Adalah kawan nebingi. Itu secara protokoler nak boleh orang. Inyo malu ada ndak? Dan malu inyo kan. Tanyong kenyo kan. Itu je cemburu jiro. Di Palu ada Pak Menteri. Dia apa dia Palu ada elok tu dia buat. Dia elok dia tu dia buat oi. Tentu dia punya dengan terjemahan tu. Nya ngerati-ngerati sekenaknya bahasa Arabnya, nya tempat kantornya kan. Cuman buat contoh dia contoh dah isah dia lah. Nya ada irama cu kene. Kan dah isah dia orang Jawa buat irama cu lah. Dan sojak di bangkinan dan pandai bahasa Jawa lainnya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ada gaji ndak apa sebab? Ndak BSK dah. Pas lakukan acara mana dasmannya. Ni nak panitia kan. Awak joleh sondok-sondok belakang nak jadi suwong je jadi dah. Ini memang entahlah. Tadi ada ndak pandai bahasa Arab suwongnya doang jadi. Ada yang ndak pandai bahasa Arab tu kayaknya tu suwong doang tu jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kalau ndak ada SK? Ndak bah? Gaji. Hamba masuk UIN bulan Februari 2009. Lewat Februari masuk Maret, lewatlah Maret masuklah April. Awak baik sangko mungkin barapil suganya kan iya. Untung le tanyong dek Pak Wakil Rektor waktu itu, Profesor Ilyas Husi jazakallahu khairan. Buya lah ni mau gaji buyanya. Contoh apa gaji tu Pak ya? Contoh apa gaji dia kan? Astagfirullah. Inya kan inya Wakil Rektor bidang tu pahamnya kan? Telepon ke kepegawaian langsung deh. Tuh. Naik katanya. Naik katanya. Woi lah babu SK buya kanya. Astagfirullah Pak lukunya. Jadi 2 bulan jauh. Tahu jauhnya? Hah? Indo bah? Bagaji apa tidak bagaji? Tidak ada SK. Paham? Nah, jadi dia jen buat jono ndak di suwo, ndak di SK kan Allah Taala jen dibuat. SK umum ada nyosan. SK umum tidak cukup untuk kegiatan khusus. Bupati SK-nya Menteri Dalam Negeri, sah? Tapi kalau nyambuat jambatan, ambil honor situ dia, tidak ada SK bawa, boleh ya? Boleh ya? Tanya kayaknya, ini bagi PPATK. Tidak kan kalau dapat juga PT di situ tidak ada SK bawa khusus proyek itu, maka kono tangkuk suap, kan ya? Kono gulung. Kita nanti takut di akhirat seperti itu. Kaum muslimin muslimat, balik ke masalah tadi. Ternyata orang-orang bahagia itu, ahli surga itu sudah terlihat di dunia. Mereka ahli surga, di mana hati-hati mereka bersih. Hati-hati mereka bersih. Karena iman takkan mau bercampur dengan kotoran. Selama kesombongan Fir'aun masih ada di sini, iman takkan masuk. Selama keangkuhan Namrud masih ada di sini, iman takkan masuk. Sebagaimana kebanggaan Qarun masih ada di sini, karena punya harta banyak, tidak mau tunduk pada Nabi Musa alaihissalam, iman takkan masuk. Selama kefasikan tikus masih ada di sini, dia iman takkan masuk. Hasadnya, apa boleh? Hasad binatang paling hasad apa no? Selama kikir dan pelitnya beruk masih ada di sini, tidak akan masuk iman. Hasad paling terkenal, hasad apa biasa binatang? Kaum muslimin. Selama kebodohan himar, keledai masih ada di sini, iman tak akan masuk. Sampai semua sifat-sifat buruk itu hilang dari sini. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada syirik, tidak ada munafik, tidak ada pengingkaran, dan tidak ada tirani, tidak ada kesombongan, tidak ada kezaliman, baru masuk iman. Dan ingat, Fir'aun tak pernah bahagia. Tahu tuan-tuan? Tahu lihat tu Fir'aun tak pernah bahagia? Weh, bini ancak tapi tak pernah disinggung dia. Siapa bini? Asia. Dia siapa yang bercampur? Syaitan.
Jin. Gara-gara mimpi, tidak mau tololok orang. Akan lahir dari Bani Israel seseorang yang akan meruntuhkan kerajaannya. Sejak itu sampai Nabi Musa lagodang, indak pernah nyaman lolok orang. Apa sebab? Di sini tak bersih. Ada kesumpungan. Namrud sampai mati tidak pernah bahagia. Qarun sampai bungkam tidak pernah bahagia. Apa sebab? Riyanya. Makanya orang riyah tak akan pernah bahagia. Orang hasad tak pernah bahagia. Uang babi ni dua, inyon gelisah. Uang tenang aja, tapi nya sipikan kamai. Madu domba. Awas ang ni kan nadun kayak bini tua angnya. Apa guna madun? Bahagia melihat orang tidak bahagia. Padahal seharusnya orang yang hatinya bersih, setiap orang dapat nikmat, berdoa dia, Allah berkahilah nikmat itu untuk dia. Diaminkan oleh malaikat, uang dapat Joshua. Kan ya? Makanya ada kisah tapi kau tidak sanad dah. Ya. Jadi ini masalah je bini lah. Ya Allah nya. Ya, berilah kala si Fulan istri kedua. Nah lain dia ambil dek bininya. Ada nikah di dalam bini bininya sejadah tam belakang. Apa je? Woi nya. Kalau dan aminkan diaminkan malaikat abang dapat jual. Pokok doanglah saudara non lain tapi jen itu. jen itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi makanya orang-orang yang bermasuk surga itu hanya jiwa yang mukminah, yang beriman dan yang merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan adalah jiwa-jiwa yang hatinya bersih, yang di sana ada iman. Adapun tidak. Selama kejahilan masih ada, selama keingkaran masih ada, kemunafikan masih ada, hasad masih ada, kedekut masih ada, tak akan pernah bahagia. Wang kiki pernah bahagia? Wang kiki pernah bahagia? Inyo tak menikmati lah, apalagi wang. Tak akan pernah berbagi bahagia kecuali orang yang sudah bahagia. Kan ya? Pernah nongok kisah wang kikinya? Cita-cita buya-buya dahulu manjik kambiu Pak Haji Dujuah. Padahal haroto basepa disediakan ramai, tapi manjik kambiu tu kan kau nyoba orang kan kau nyoba kan dia lebihnya manjik ada. Datang angin lojung baguyang ya Allah dan bernazar kalau selamat bantai kabau wanti angin. Kok kisah buaya-buaya dulu ya? Tidak ada sanad dulu. Jentan yang ni bantu sanadnya, tapi dan sobek buaya bisa. Nah, waktu wiri orang tutur dulu. Sampai setengah tidak jadi Allah Taala kambiangnya nya. Lah sampai ke bawah tinggi tolu lah. Tidak juga jadi lah. Bayangkan. Ada lagi kisah orang kayu, masya Allah, makan tidak pernah baidang lah. Kodok ramas. Suatu hari tak kanang untuk makan malam. Tanggal lama makan banti. Sapawo bungkuin angnya. Tentu heran juga Pak kok kayu si bungkuin dia kena si setengah kan. Tak apa nya. Dek maluan ngaku sampai itu anjong. Tua. Itu anjongnya. Akhirnya dia dibungkuin dek kawan deh. Campur je sisi-sisi nasi lain. Pas sampai kayaknya antu kadang bungkui apa dah kadang bungkui yang dan campur dan lain pak. Yang seperti ini tak akan pernah bahagia kaum muslimin, tak pernah bahagia. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, kamu sendiri tidak merasakannya. Maka Allah katakan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
siapa yang dipelihara dari kekikiran terhadap dirinya sendiri, merekalah orang-orang yang menang sesungguhnya. Makanya sifat kikir, kedekut itu berkawan dengan sikap pengecut. Buang pengocui selalu loket. Kan ya? Ada orang kikir sifat tunjuk tangan. Pastilah buat dah buati. Ini pengocui. Uang kikir ke pengocui lah dan cuba. Tak pernah bisa di front terdepan lah. Tapi kalau berhasil, inyo jadi pahlawan kesiangan. Tapi kalau gagal, inyo cuci tangan. Dah kadang cuba. Ketika berhasil, oh tu dek den petang pun den apa pembinaannya. Tapi ketika gagal, weh ndak nonton depan dia nak dua juru nyanyinya. Dan tagang petangnya. Nyo rapat je nyo. Rapat je nyo 10 kali. Ya tiba buatnya pembina, tapi ketika gagal cuci tangan ndak notor yang depan dia nak dua jurnya. Gelap togangnya. Makanya biasanya wong pangaci panduto. Makanya panduto, pangaci, kiki sifat orang munafik. Jadi mungkin bahagia orang munafik. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Tapi makanya yang akan merasakan lezatnya dunia, yang merasakan surga dunia adalah ahli surga di akhirat. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga, yang tak masuk ke dalamnya tak masuk surga di akhirat. Ma'asyurul kiram, orang bisa sampai melupakan makan karena lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu. Tapi ahlul dunia bisa melupakan menuntut ilmu gara-gara menikmati makan. Nanti akan berbeda pandangan ahlul dunia, ahlul nar dengan ahlul jannah, ahlul akhirah akan berbeda. Kenikmatan ahlul dunia ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang makan seperti sama dengan yang berkaki 4. Tapi kalau ahlul jannah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian itu ad-daral akhirah, kampung akhirat. Kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi rahasia bahagia itu kaum muslimin, rasa nikmat itu semakin terasa adalah dengan iman. Jadi maka Allah panggil kita dari awal dengan panggilan iman. Iman di mana letaknya? Di hati. Para ulama mengilustrasikan kepada kita bagaimana harus membersihkan dada-dada kita. Kalaulah Nabi mengatakan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulu baitan, tidak masuk ke rumah, fiha kalbun, di situ ada anjing, wasurah, dan gambar-gambar. Tentu saja gambar yang bernyawa. Ini makhluk Allah, malaikat. Bagaimana dengan ma'rifatullah? Akan masuk ke dalam hati-hati yang di dalamnya ada perangai-perangai tadi. Kilabus syahwat, anjing-anjing syahwat. Mohon maaf kaum muslimin,
Mohon maaf, ada sebuah kitab ditulis seorang ulama hidup di abad keempat, Ibnul Marsubah namanya. Dia menulis kitab Fadlul Kilab ala kathirin mimman labithat thiyab, keutamaan anjing dibanding banyak orang yang masih berpakaian. Apa kira-kira anjing lebih ancak puangi pada sebagian uang, ya adornya. Weh, lain ada kitab doa. Mohon maaf ya, anjing kalau bayi makan buat elok kayaknya sekali aja. Tak konang tahu dia, sah. Ada umat manusia sepanjang hidup dia buat elok kayaknya buat juga nampak dia. Ada? Lain? Alhamdulillah. Berarti ada. Berarti Imam Ibn Marzuban tidak salah. Ya? Mengenang kebaikan orang bikin hati bahagia, tapi mengenang kebaikan kita bikin hati susah. Jalannya mengenang kebaikan orang pada kita membuat hati kita bahagia sekecil apapun. Apa sebab? Walaupun buat curu misalnya wangi, tapi nyoponan bedan sebatang mokok dulu. Waktu mokok dulu. Kan gue elok nomor. Woi, uang sampai batu buat gara-gara sebatang mokok kan tak mau baik ya. Buat tiba kawan kan? Waktu itu kan pria punya selera rumah. Sebatang mokoknya jadi lambang sahabatan. Tapi Masya Allah, tak konang juga deh, walaupun setelah ngaji. Elok tiarnya pambayuang. Kena ya? Bahagia tak maksudnya? Bahagia tak? Bahagia. Tapi kalau seandainya uang tu makan ninyo dia mau tahu. Dah. Sudah itu ndak pun elok awak daerah. Inyo waswaja awak dewa. Dan ulang dia. Dan makan dia maju tahu. Tapi bajunya bau dah. Hah? Angku lah ada angku. Sudah itu ndak je elok angku di mata dia. Dan basuh je angku nyelewa dan. Nyelewa? Ndak lah basuh aja bawa tu nya. Nauzubillah. Tapi orang yang selalu mengenang jasa baik orang lain mesti bahagia. Tapi orang yang mengingat keburukan orang mesti menderita. Itulah manhajnya Islam itu. Mengingat kebaikan. Kalau sudah mampu antum mengingat kebaikan orang, melupakan keburukannya, antum punya hati yang bersih, yang siap dihidupkan dengan cahaya iman. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa beliau kokoh ketika orang ragu, orang tergoyang di saat Nabi mengatakan pergi Isra Mi'raj? Kalau pakai pendekatan ahli kalam, tidak akan beriman kepada Nabi waktu itu. Apa sebab? Abu Jahal memakai teori retorika dan logika. Kami ke Baitul Maqdis dari Mekah sebulan pergi sebulan pulang. Bukti dan data lengkap. Pengalaman berulang-ulang. Nah, sekarang datang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan berangkat setelah Isya, pulang sebelum subuh. Kalau pakai teori Abu Jahal caya? Enggak. Kalau pakai teori ilmu kalam caya? Enggak. Untuk Abu Bakar tidak belajar ilmu kalam. Kalau sampai belajar ilmu kalam, tidak caya orang. Tak mungkin lah. Makanya Abu Jahal mengikut pemikiran itu,
tidak jadi beriman, tidak percaya. Tapi Abu Bakar bilang, hah? Nya siapa nyabuin ku? Hal siapa nyabuin? Kalau awak tidak percaya orang, apa tidak percayanya? Berjalan tutup. Tapi kalau si Muhammad yang bilang pasti benar. Dah. Makanya disebutlah Abu Bakar dengan Siddiq. Tahu tak tuan-tuan Abu Bakar itu seperti apa hatinya kepada kaum muslimin? Nah, itu dulu. Bersih hatinya kepada Allah, kepada Nabi, bersih kepada kaum muslimin. Suatu hari Nabi SAW tanpa direncanakan bertanya, selesai salat bertanya, selesai salam dan zikir bertanya kepada sahabat, man minkumul yawma asbaha sa'iman? Siapa yang hari ko puasa? Ana, nya Abu Bakar. Tanya oleh Nabi, man tasaddaqa al-yawma bi sadaqah? Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, dia. Man minkum ada maridan? Siapa yang mengunjungi orang sakit hari ini? Ya Abu Bakar, dia. Hah? Wa man minkum tabi al janazah? Siapa yang mengikuti jenazah hari ini? Dia. Ini semua amalannya berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Sedekah, nengok orang sakit, jenguk orang mati. Kalau tidak berwasiati amwah, tidak. Berarti kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, Abu Bakar itu memang bersih kepada Allah, bersih kepada hamba-hamba Allah. Baru terasa nikmatnya iman itu. Makanya nikmat iman itu didapat dengan bersihnya hati. Coba lihat. Ada yang hafal hadis tentang 3 perkara. Siapa yang mendapatkannya merasakan manisnya iman. Ada hadiah. Tidak ketiga, cie. Kalau tak tambah, kadang kau di panitia. Nah, kalau jipajian jawab, ada lo lain. Nah, kalau jipajian kia. Kalau jipajian kia. Nah, kalau jipajian macam ni, ada lo bungkui lain. Nah, baik. 3 perkara siapa yang ada padanya merasakan manisnya iman. Hadis no? Semuanya berkaitan dengan hati. Tidak ada aku, tak ada dia. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara bila terdapat pada seseorang, dia merasakan manisnya iman. Apa makna manisnya iman itu? Kita tanyakan pada Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam An-Nawawi mengatakan istilzadut ta'at. Beramal taat itu terasa lezat. Salat itu terasa nikmat. Makanya hatinya selalu terpaut dengan masjid. Lama bersedekah itu terasa lezat. Sehingga setiap hari kalau tidak bersedekah terasa tidak indah hidup itu. Kan ya? Lezat bersedekah itu. Maka ditanya kepada Abdul Malik bin Marwan, wang bini khalifah dia. Bini lah paling rancak. Umma lah paling godang, tapi lolok paling makanan paling lezat. Apa kebahagiaan yang paling bahagia yang kau rasakan? Kata beliau, bisa membuat orang lain tersenyum bahagia. Bapak corong buat orang bahagia? Woi, mana sanang uang mambai atau orang manemo? Hah? Dan tidak pernah mambai condong. Nemo tahu. Sanang hati yang mambai le, woi. Pada orang mana? Orang manemo. Apa sebab? Dah tuan-tuan, uang manemo takut butang budi. Kan ya? Kau bujang takut dia ambil menantu. Anak dah ancak dah.
Kau lihat aja awak aja. So, kan ya? Nah, tapi kalau mambai ada beban? Enggak. Makanya memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Makanya orang-orang yang diberikan Allah kelebihan itu lebih menikmati memberi daripada menerima. Jadi, agak nak lejali setiap Ramadan membiasakan kita kemarin memberi. Kalau si ayo boleh membailah, ayo boleh membailah, lain, membai kawa, membai ondang, membai lomang, membai makanan. Ya, masih ada lah. Kaum muslimin, memberi itu lebih menyenangkan. Jadi memberi itu lezat. Mohon maaf, sampai mereka kadang-kadang berhutang banyak untuk bisa memberi. Mak, tidak boleh berlebih-lebihan Ustaz. Bagi kita mungkin berlebihan, bagi dia tidak. Makanya Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meninggal nyoba hutang 60.000. 60.000. Apa 60.000-nya? Dinar atau dirham. Tak piar woi. Kalau piarnya nak nyala kaki lebih dinar. Cakalin sedinar 7 juta. 7 juta kali 60.000. Berapa ibu-ibu tu? 6 kali 7 nak habis. Hah? 42. Tak juta dah Ustaz. 4,2 triliun. Tak di miliar je kiji dah. Banyak hutang? Banyak hutang? Maka tak perlu panjang gubernur dah. Kendek hutang 2 miliar 2 triliunnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk apa? Karena beliau kalau inyo kan cinan wang di balaki kayaknya sodo. Nak apa dapat kedaris keturunan. Sah? Jadi tak masuk kadang dicoin. Jole. Tapi nak dicoin dia jadi jando kayu sodo. Babu beda 50.000. Ndak piado weh. 50.000. Artinya ndak ama kojo nyolang mati makan lolok ndak habis. Tu ndak mau kecil mau ambak kayak nyorok. Ambak ndak jomo. Apalagi keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Untuk memberi mereka siap untuk berhutang. Tapi bukan berhutang sembarangan, tak bayu. Tapi hutang yang akan dibayar. Jalan. Begitu mereka berbahagia. Makanya ketika Utsman radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menawarkan siapa yang beli sumur Ar-Rumah yang dulu milik Yahudi, ketika musim ayu payah dijualnya seember ayu dengan seember korma, mahal tu murah. Seember ayu, seember boye, mahal ayu tak? Mahal. Akhirnya kesulitanlah kaum muslimin. Di ben korma, ndak ada kan makan mati juga. Ndak boleh ayu. Lebih oleh. Akhirnya dalam keadaan terpaksa dibeli seember air dengan seember kurma. Makanya Yahudi tidak ada cerita orang bahagianya, mereka tidak pernah Nyono engkau tahu, orang tahu engkau dia pernah bahagia. Tidak. Buat janji kejahatan setan lah dilanggar langsung. Sah? Makanya tidak ada cerita Yahudi itu memang tidak ada perjanjian yang dihormatinya. Ma'asyiral kiram. Akhirnya Nabi umumkan dari sahabat, siapa yang Allah membali baginya surga. Utsman waktu itu tidak ada. Ketika pulang sampai berita kayaknya, datang ke Nabi. Dan masuk beliau dan sayembaran Rasulullah kalau udah membali masuk surga. Kata Nabi, lain. Masya Allah, baik Yahudi. Tak lo sekenek mohe telah guru dah. Tentu nagonya 35.000. Sekali lagi bukan
rupiah, dirham. Tilago 35.000 mahir tu murah. Cakap 35.000 kali 35.000. Tak tahu muat dia apa dia. 1,225 apa? Ibu sah? 6. 1,2 miliar. Tilago. Dia tanahnya 1,2 miliar. Muat atau mahir? Muat atau mahir? Hah? Mahal sekali. Buat tilago apa ini? Tak pernah buat tilago. Hah? Buat tilago apa Bapak? Ini 1 juta, 10 juta, 1 juta. Nanda orangnya sumber antesis paling mana 4 juta, sah? 4 juta, banding semiliar. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Mahal. Tetapi karena surga lebih mahal, bagi Utsman harga itu tidak mahal. Cuman Yahudi cadiak buat. Tak lama manjui panuara. Bagi 2,5. Jadi misal satu Selasa kami wa'ang punyomen. Senayan, Rabu, Jumat, Dayan. Utsman lah nak dikajong dah. Kasa cadi orang kafir, cadi orang beriman lewe. Makanya orang kafir bangak sanonya. Buktinya di akhirat mereka bilang, "Lau kunna nasma'u au na'qilu, ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau andainya kami dulu berpikir, kami mau mendengar, ndak masuk neraka. Bohong aku. Masuk mereka ndak berpikir dulu. Kalau kini awak cuma dah. Awak lemah berpikir. Makanya sabar mah. Mana mau mencumain kini atau mencumain suap? Woi, mana nak mau kau cumain kini atau kau cumain suap? Mau cumain kini lah. Isu awak cumain ni suap. Sebab mencumain isu tu tak berdosa leh. Kalau gini berdosa. Maka jangan pencumain tak. Kalau nak pencumain di akhirat saja. Ngerti tak? Lain. Kalau ada perasaan nak cumain jen kini isu. Jalan? Tak jalan. Isu mencumain halal. Kalau gini dosa. Besok riya halal kini dosa. Jalan? Dosa bini banyak halal kini. Kini kena bangi. Kalau isuk disuruh wak dah. Bang si tanda bang lainnya. Tak percaya mau masuk surga. Karena Allah sudah jamin wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala surun mutaqabilin. Kami cabut semua penyakit hatinya. Oh, ahli surga memang tak boleh penyakit hati. Ingat, yang punya penyakit hati tak masuk surga. Maka bebaskan kita dari penyakit-penyakit hati tadi. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau nak masuk surga, merasakan nikmatnya beribadah, apalagi nikmat Ramadan tetap berkelanjutan, maka hasilnya adalah kita mesti menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu dimulai dengan iman. Iman tak bisa berkawan dengan hasad. Jelas? Siapa ada hasad matinya, iman pergi. Iman berkawan sama sifat malu. Siapa yang tak punya malu pasti bikin malu. Yang sudah hilang rasa malunya pasti bikin malu. Jadi anak-anak perempuan kita pelihara rasa malunya. Sebab kalau tidak ada rasa malunya, hilang imannya. Kalau sudah hilang imannya, tidak ada amannya. Kalau tidak ada amannya, nanti bikin malu kita. Ini kadang pendidikan kita hari ini menghapus rasa malu dari anak-anak perempuan kita. Rasa malu dari anak-anak laki-laki kita. Dulu kita diajarkan
Walaupun belajar misalnya di pondok tu dulu di lokal campur, tapi pas kalau main berpisah. Bila melihat anak gadis suruh menunduk. Kalau sekarang disuruh menyeruduk. Nampak anak gadis dulu menunduk. Kalau kini menanduk. Kan ya? Jadi kadang-kadang na'udzubillah sengaja dibuat aturan-aturan yang kadang-kadang harus laki-laki dan perempuan harus bersama. Hanya lagodang donya dek lagodang tu dek pandai. Kalau nak dek kenek nak apa yuran? Kalau lagodang kan pandai. Kalau nek kenek ndak ngerti pun. Jen gara-gara lagodang lah boleh cuma campur-campur. Nek kenek tak boleh orang. Terbalik. Yang kenek boleh campur. Yang godang harus ada SIM, surat izin mencampuri. Nah, jadi kaum muslimin. Plus joleh. Kalau joleh sudah oleh. Nah, jadi intinya kaum muslimin, nikmat Ramadan bagi orang-orang beriman masih terasa. Sampai 6 bulan ke depan masih terbayang-bayang lomaknya di bulan Ramadan. Makan niai itu lomak itu sih. Boy makan niai. Nah, dia jadi tu nah. Alhamdulillah, mau makan niai, makan tingai sama. Asli. Iya. Kalau bertambu makan tingai, makan niai, bertambunya. Apalagi kalau senyum pula amak nak ngomben. Iya kan? Ya. Kan iya makanya awak doakan amak-amak ka, Masya Allah jadi amak-amak salihah. Amak-amak yang paling banyak memetik pahala. Kok 10 sekeluarga di bendem permukaan 10 orang lo puasa dapat pahala ni. Cuma dengan tadi tu jen ngato. Jen to ngato. Ya kok to ngato lah mati je lah. Jen membutui. Kau membutui adang kalau tui. Nah, jen ngiwangi. Nah, doa kalau Ta'ala mudah-mudahan kau adang tihak ya rubi kau jalai. Ya iyo. Ma'asyil kiram rahmati Allah. Ya rahasianya memang pada iman, rahasianya pada hati. Karena iman itu di sini, takwa itu di sini kata Nabi alaihi wasallam. Itulah Nabi menyebutkan rumusnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memperhatikan bentuk kalian. Bentuk kan ini nyambuknya. Tidak perlu ganteng, tidak perlu ancak. Tapi kalau bayinya ganteng, ancak, tunduk kepadanya. Nah, tidak guna tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ila ajsamikum. Tidak pula ke badan yang tegap dan atletis. Tapi pas solat tidak bisa kamu saji. Tapi kalau olahraga baga. Tapi kalau untuk saji loyo. Itu tidak guna. Nah, walaki yanzuru ila qulubikum. Allah memperhatikan hati-hati kalian. Dan hati yang bisa masuk kepadanya kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, senang hatinya mendengarnya dan terasa pengaruhnya. Disuruh kita untuk salat, terasa indahnya salat. Disuruh kita untuk belajar ilmu, terasa nikmat belajar ilmu. Disuruh kita untuk segera menikah, apalagi sangat senang sekali. Disuruhnya kita untuk bersedekah, juga nyaman. Ternyata sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Bapa cara rumus nak tentu segeralah bersedekah. Biasakan bersedekah. Sampai-sampai ada mahasiswa bilang ke seorang dosennya, Pak, contoh piti apa nak pernah habis dia ni? Tak pernah habis. Apa sebab? Beliau tu suka bersedekah. Ada munasabah diberinya. Sehingga tak contoh pernah habis piti. Bukan tak pernah habis. Lai, habis zoki lama, datang zoki bau. Mau macam mana bau pada lama lah kan? Nak lama lah busuk lah. Makanya nak jen baku no, nak jen busuk no di awak tu di kalun. Jale.
Nabi menjamin la yanqusu malun min sadaqah. Harta tak berkurang dengan sedekah. Man zaqa araf. Siapa yang sudah merasa pasti tahu. Wa man arafa ightaraf. Dan siapa yang sudah merasakan dan tahu, dia pasti akan semakin bersemangat untuk berbuat. Makanya ahlus sedekah itu Masya Allah seperti memang tidak pernah habis uangnya. Kami sudah bergaul atau melihat orang-orang seperti itu. Masya Allah, walaupun hitam kulit tapi wajahnya bersinar. Tidak pernah menyimpan rasa kecewa dan jawatannya. Kalau tidak contoh tadi dah bungkus nasi, dibungkui setengah untuk mana? Enggak. Tapi Masya Allah, menengok sini, kok motornya ancak? Aluang alun baliknya lah boleh. Dah lu sampai kayaknya berdoa lain. Dinikmatinya. Tapi juga mengajak orang lain menikmati. Jelas? Dan yang paling membersihkan hati itu adalah tauhid kepada Allah SWT. Maka bersihkan dari karat-karat syubhat yang membawa kepada kesyirikan. Dan yang kedua adalah bersih hati kepada hamba-hamba Allah. Karena amal tak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah dan tidak clash dengan hamba-hamba Allah. Catat mah, amal hanya diterima bila ikhlas karena Allah dan tidak clash dengan, tahu clashnya? Tidak bermasalah dengan hamba Allah. Kalau dakwah elok-elok, iya, pasti tidak lewat di dunia gono. Dan itu jadi penghalang amal kita diproses. Kata Nabi, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, amhiluhuma hatta yastaliha. Kalau ada yang tidak berbaikan, undur dulu proses amalnya, pencairan pahalanya sampai keduanya berbaikan. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah awwaluhuma yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Contoh tadinya kalau tidak berwasiat tidak Allahu salam dah. Jelas? Jelas. Sebab itu maka jangan jadikan hati kita penjara-penjara. Kalau penjara kan sompik kan? Maka bebaskan semua hamba Allah dari hati-hati kita. Dulu waktu bebaskan aja lah, migrasi coba. Jangan tunggu tanggal 7 boleh. Dari sekarang bebaskan semua hamba-hamba Allah itu. Kan tidak bayar, kan tidak pakai modal dah. Ya Allah, aku bebaskan semua orang yang bersalah kepada aku dan Engkau yang tahu bagaimana membalasku. Dan Allah kalau membalas, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang tanggung, perlu takut. Perlu takutlah. Maha kaya, maha pemurah, maha berkuasa, maha pemberi. Tidak perlu takut. Jelas? Jelas ya? Kalau ada jelas, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nikmatnya masih terasa. Ya, dulu sampai tadi lah. 3 yang menyebabkan manisnya iman tadi. Kan Allah sabun tadi lah. Nah, silakan. Masya Allah. Allah dan Rasul lebih dicintai dari kedua. Cinta itu di mana? Cinta itu di mana letaknya? Masya Allah. Dari mata? Belum lagi kita melihat Nabi sudah cinta kita kepadanya. Belum kita melihat Allah kita sudah cinta kepadanya. Apalagi kalau melihat Allah nanti di surga. Allahumma la tahrimna lazzatan nazar ila wajhikal karim. Nah, kedua. Cinta lagi ya. Mencintai hamba Allah. Karena Allah. Masya Allah. Kenapa mesti karena Allah? Supaya berpahala. Karena kalau karena dunia kecewa. Apa dokeknya contohnya? Soleh kan dibawa adanya kosan ngaji dulin deh. Maka ketika ada kawan kan jadi sekretaris tentanyong, dek bontong lah culi jadi sekretarisnya.
agak buat zau kita ni. Jangan tom, dapat tom pie je lah. Jangan tom pie ni tiok dak renya. Jangan tom pie ni tiok pun ni dak. Mana orang tom pie pada ni tiok. Jangan tom pie langnya ni tiok je dak renya. Tu dapat cara dulu lah. Labi gas yang mati di lauk dia tu. Awak saya kecil, mereka tambah bahagia enggak? Itu kalau dengan manusia. Makanya cintai karena Allah. Apapun yang dilakukannya, kita enggak kecewa. Jelas? Jelas? Ini kalau bahas tu balik ke zaman dahulu lihat, mencintai karena Allah tu selalu bahagia. Tapi mencintai karena yang lain selalu bikin kecewa. Dah. Yang ketiga. Benci di mana? Ada lagi, masya Allah. Benci kembali kepada kekufuran. Benci pada kekufuran itu wajib. Membenci orang kafir itu wajib. Jangan dia tahu orang tak boleh benci orang kafirnya. Tu ke siapa dia benci lah? Woi, Allah benci orang kafir. Tu awak nak cinta Allah. Buat cinta orang dibenci dari Allah Ta'ala asal. Ini masalahnya nak salah paham. Kalau benci itu pasti zalim. Itu yang tak boleh. Kalau kita kan walak dan barok kita jelas. Benci itu wajib. Tetapi menzalimi tidak boleh. Faham? Orang kafir dan benci kayaknya. Ada orang benci, orang benci kadang-kadang awak tolong. Woi, lepas nak tonton nolong orang nak tonton banci, lai. Misalnya sasau puangnya, tu jatuh hendak, awak tolong, lai. Mak bertolong je. Ini tak kena sorau ni kan, hanya dia terjatuh, harus kita tolong, perlu bantuan. Pencilok gadang, tabakau rumah, tak salah awak. Tak, awak tolong memadamkan. Mudah-mudahan nantinya kembali kepada kebaikan. Demikian juga orang kafir. Orang kafir itu kita wajib benci. Karena dia dibenci Allah dan dia membenci Allah SWT. Tidak mungkin kita mencintainya. Tetapi hak hidup mereka tetap ada. Kayak kucang. Ada tuan-tuan benci kan? Kayak kucang tentunya. Kucang tak tentu? Kucing. Tapi boleh sembarang bunuh. Boleh sembarang aban. Tak. Apalagi manusia. Apalagi manusia tidak boleh sembarang bunuh kita. Tidak halal. Kecuali dengan cara yang Allah halalkan. Anak tu tak sampai kaji kakian dah. Asal benci mesti zalimnya zalim ke awak tu masalahnya. Ke orang kafir tak zalim ke awak zalim. Itulah kojo-kojo orang tidak berilmu yang benar. Tetapi punya wawasan keislaman yang salah. Jadi gambaran jihad itu jahat bagi mereka. Apalagi sebagian kaum muslimin yang berpemahaman salah memang berbuat jahat atas nama jihad. Pasang bom kian kamai, bunuh orang kian kamai. Nah dibunuh umat Islamnya. Yang dibom umat Islam. Apa sebab? Mereka bersemangat berjihad tapi tidak tahu konsep Islam tentang jihad. Apa sebab? Dia belajarnya kepada pemikir dai-dai muda, bukan kepada para ulama yang paham dan mengerti agama. Paham? Baik. Berarti balik ke hati saudaranya. Sah? Ahsan dah. Silakan pilih Ustaz. Masya-Allah. Boleh saudaranya tak? Boleh selesai capek ni. Perlu tambahan tak? Baik. Pertanyaan kedua. Apa pesan Nabi tadi dalam pidatonya pertama kali sampai di Madinah? Haji je lah. Ompek tadi. Sedekah atau dia makan? Apa dia makan di sahabat Nabi?
Weh, musibah yang paling godang apa? Mati. Tak lapar tu. Kalau lapar nikmat tu. Musibah paling godang mati. Uang mati tahu kita tak? Makan. Maka jadilah makan nikmat. Nikmat terbesar. Nikmat dunia terbesar makan. Tak baik je. Iya dia. Coba baca surat Li'ilafi Quraisy, dah apalah. Apanya? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Dahulu makan le pada wa amanahum min khauf. Ni kalau lah makan sodo kenyang. Kalau kenyang sanang, tenang. Kan ya? Apa ni banyak demo? Dek litak. Kan ya? Makanya be ada si bungkui demonya. Kan ya? Dek litak. Makanya kalau lah kenyang dak demo leh. Makanya bagusnya program Pak Prabowo makan siang gratis. Jadinya contoh efisiensi yang dong. Doa aja lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Pokoknya makan nikmat besar. Sah? Kan ya? Nah, beri makan. Baik. Sambung silaturahim lah. Nah, baik. Dan salat di malam hari. Dan salat malamnya Ustaz, tapi lah waktu dan salat asar. Ini ikut tambahan dari yang wajib. Makanya salat 5 waktu lebih afdal daripada salat tahajud. Apa Allah sudah baik cunya, nak li jago tahajud, hajan tahajud lah. Sebab lebih afdal salat isya berjamaah daripada tahajud semalam. Kalau tinggi salat jamaah isya tak kira tahajud, jen tahajud lah. Fahamnya tak? Nah. Ya Allah sudah baik. Isya baik jam 2. Ni ada macam itu ke. Dia salahkah? Salahkah? Kaji silakan haji tak apa orang. Naam, ahsan, silakan Syekh. Naam. Masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah, hayakumullah. Pertanyaan ketiga, paling mudah, yang cepat dapat. Apa judul kaji malam kau? Okey. Tentang bulan Ramadan, apa judulnya? Tak tengok pengumuman. Amat-amat lah tak senang tu. Silakan. Asan tu, nikmatnya terasa. Nikmatnya masih. Silakan Ustaz. Jazakallah khairan. Masa luar biasa. Memang habis ke capek apal. Jazakallah khairan. Terutama tak? Anda ampun, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ikut dek sekali tak mau aja panjang sekali ya. Jadi monon balobio boleh pulang. Monon kuang tambah-tambah aja. Non salah jangan dikonang, non batua silakan dikembangkan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.